Hai guys, welcome back again with Enkun di channel Zona Recap. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Squid Game episode ke-5. Film Squid Game merupakan film series Netflix yang berasal dari Korea dan dirilis baru-baru kemarin tahun 2021. Disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk. Pada episode ke-5 ini membahas kelanjutan cerita dari tarik tambang kematian antara tim Gi-hun melawan tim yang sebelumnya beranggotakan pria semua. Oke, untuk detail ceritanya langsung aja kita bahas. Let's go! Setelah Sang Woo memberikan aba-aba, anggota yang lain pun langsung melepaskan genggaman tali mereka dan maju 3 langkah. Musuh yang di sebelah kaget. Secara mendadak mereka langsung terjatuh ke belakang. Melihat mereka lengah, Gi-hun langsung mengajak anggota lainnya untuk menarik tambang dengan sekejang mungkin. Tim lawan langsung kewalahan, hingga akhirnya tim Gi-hun berhasil menarik mereka sampai terjatuh. Tampak para anggota tim Gi-hun merasa amat sangat lelah. Namun mereka puas setelah berhasil memenangkan pertandingan itu. Lalu mereka semua turun dari menara tersebut. Anggota nomor 214 berdoa dan bersyukur kepada Tuhan karena telah menyelamatkannya. Melihat hal itu, gadis nomor 24 merasa kasihan kepada pria tersebut karena menurutnya ia harusnya berterima kasih kepada kakek tua nomor 1 dan Sang Woo yang telah memberikan ide di saat-saat terakhir. Sepertinya gadis nomor 24 itu tidak terlalu suka kepada orang yang beriman kepada Tuhan. Para panitia segera membersihkan mayat para pemain dan memasukkannya ke dalam ruang pembakaran. Akan tetapi beberapa panitia yang bersekongkol dengan pemain nomor 111 memindahkannya ke ruang lain agar nantinya dapat dibedah. Setelah itu semua panitia kembali beristirahat ke tempat tidur mereka masing-masing. Setelah permainan usai, semua tim yang menang kembali ke aula peristirahatan. Jumlah orang yang tersisa saat ini sekitar 40 orang dengan akumulasi hadiah uang sebesar 41,6 miliar won. Minyo kembali bercerita saat detik-detik tegang pada permainan tarik tambang sebelumnya. Ia begitu kagum dengan tips yang diberikan oleh si kakek tua nomor 1 dan juga ide cemerlang yang Sang Woo keluarkan. Wanita tersebut merasa senang bisa bergabung ke dalam tim Gi-hun karena tim itu amat sangat solid dan dari mereka tidak ada yang menyombongkan diri. Sang Woo menambahkan bahwa tim ini adalah tim di mana semua pemain setara satu sama lain dan tidak memiliki ketua pula, berkebalikan dengan tim Doksu yang didominasi pria tersebut sendirian. Waktu istirahat akan segera dimulai dalam waktu 10 menit lagi. Gi-hun memiliki ide untuk membuat blokade saja agar mereka terhindar dari serangan pemain lain. Para anggota yang lainnya pun sepakat. Lalu mereka mulai menata tempat tidur itu dengan rapi dan sekokoh mungkin. Doksu mencoba menghampiri Gi-hun. Ia mencoba memberikan gertakan bahwa blokade yang mereka susun pasti akan dia robohkan. Mendengar hal itu, Gi-hun malah ganti menggertaknya. Menurutnya bisa saja anak buah preman tersebut bakal mengkhianatinya, mengingat ia merupakan pemain yang tampak paling kuat di antara kelompok mereka. Mendengar perkataan itu, Doksu jadi seperti mencurigai anggota timnya sendiri. Kemudian ia kembali ke tempat tidurnya dan menyuruh anggota timnya untuk tidur di kasur mereka masing-masing. Doksu juga sempat menanyakan kemana perginya pemain nomor 111 yang menjadi dokter di timnya itu. Sedangkan semua anak buahnya tampak sedikit keberatan dengan perintah yang preman itu katakan. Karena tidak seperti biasanya, Doksu yang lebih memilih bermain menyerang akan menyarankan anak buah mereka untuk beristirahat. Malam ini tim Gi-hun berencana untuk melakukan penjagaan dengan 2 orang secara bergantian. Dan akhirnya waktu tidur pun telah tiba. Lampu penerangan kembali dimatikan. Yang berjaga pertama kali adalah Sang Woo dan Ali. Sang Woo menanyai Ali mengapa ia sempat berada di tempat seperti ini. Ali pun bercerita kalau dia tidak memiliki uang sama sekali. Kemudian Ali pun balik bertanya kepada Sang Woo soal pertanyaan yang sama. Sang Woo bercerita jika dia ingin melunasi hutang besar yang ia tanggung. Setelah cukup lama berjaga, Sang Woo membangunkan Gi-hun untuk gantian menjaga kelompok. Saat melakukan penjagaan, Gi-hun ditemani oleh si kakek tua nomor 1. Waktu berjaga, Gi-hun sempat berhalusinasi mengenai kejadian mengerikan di pabrik tempat ia pernah bekerja. Lalu si kakek segera menyadarkannya. Namun setelah itu, kakek tersebut tiba-tiba terkena demam. Gi-hun segera menolong dan menyuruhnya untuk beristirahat. Melihat hal itu, Sabjok mencoba menggantikan posisi kakek tersebut dalam menemani Gi-hun berjaga. Berbeda dengan keadaan sebelumnya, di malam itu tampak tidak terjadi keributan sama sekali. Sepertinya para pemain lain cukup lelah sehabis melakukan permainan tarik tambang sebelumnya.
Sementara itu, Junho yang sedang menyamar dan tidak tahu apa-apa malah diajak untuk bergabung dan bersekongkol dengan kelompok penjual organ manusia. Ia disuruh untuk melakukan pengiriman barang organ tersebut. Junho cukup kaget dengan aksi pembedahan yang dilakukan pemain nomor 111. Lalu pemain itu didesak oleh para panitia untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Mendengar perkataan tersebut, pria nomor 111 jadi jengkel. Kerjanya jadi lambat ini juga dikarenakan dia kurang mendapat asupan makanan dari mereka. Saat Junho mencoba menanyakan salah satu keadaan pemain yang mati, para panitia itu langsung curiga, karena seharusnya itu adalah pekerjaan dari Junho sendiri yang mengurusi mayat tersebut. Junho yang sedang menyamar itu pun jadi panik jika sampai ketahuan. Ia bersiaga dan berencana mengambil pistol dari sakunya. Untungnya pria nomor 111 menyela percakapan itu dan menyuruh yang lain untuk segera membantunya. Setelah pembedahan itu selesai, Junho diajak untuk mengirim organ-organ tersebut untuk dijual ke pasar gelap. Mereka berdua pun mulai berangkat melewati ruang tersembunyi yang berada di lorong bawah tanah. Saat menyusuri lorong, Junho sempat bertanya mengenai fungsi dari bom yang ada di dinding sebelah tangga. Temannya menjelaskan jika itu digunakan untuk membantu kabur para orang VIP kalau mereka dalam keadaan bahaya. Kemudian Junho menanyakan lagi mengenai orang VIP itu, namun temannya memilih menolak untuk menjawab. Setibanya di bawah, Junho semakin dicurigai oleh rekannya tersebut. Kemudian sambil menghunuskan pisau, ia meminta Junho untuk melepaskan topengnya. Junho pun langsung melepaskan topengnya itu. Akan tetapi ia balik ganti yang menghunuskan pistol, kemudian menyuruh panitia itu untuk segera membuka topengnya. Karena sudah terlanjur basah, Junho sekalian meminta informasi mengenai keberadaan kakaknya. Panitia itu menjelaskan bahwa ia hanya tahu mengenai data para pemain yang tersimpan pada ruang di atas tangga rahasia. Karena penyamarannya telah diketahui, Junho pun dengan terpaksa membunuh panitia tersebut. Kemudian ia segera mencari data kakaknya di ruangan perpustakaan yang telah diberitahukan panitia tadi dengan balik menaiki tangga. Karena pintu atas tangga itu terkunci, Junho terpaksa menembak gembok yang ada di pintu tersebut. Suara tembakan itu terdengar oleh frontman. Lalu frontman mengajak beberapa panitia untuk memeriksa kekacauan yang terjadi. Saat menuju ruangan perpustakaan, Junho sangat berhati-hati karena dia juga melewati kamar frontman. Setibanya di sana dan membuka beberapa halaman, akhirnya ia menemukan data identitas kakaknya. Junho sempat heran mengetahui kakaknya tertulis di buku perpustakaan tersebut dan dinyatakan sebagai pemain yang pernah memenangkan permainan gila itu beberapa tahun yang lalu. Sementara itu, pria nomor 111 bertanya mengenai permainan apa yang akan dilakukan selanjutnya kepada para panitia. Sayangnya, panitia tersebut masih belum mengetahui permainan berikutnya. Pria nomor 111 makin marah dan memberontak. Ia memaksa panitia itu untuk segera memberitahu dengan menyandera salah satu panitia lainnya. Panitia yang disandera itu mencoba untuk melawannya. Akan tetapi, pria nomor 111 dengan terpaksa malah membunuhnya. Panitia yang satunya lagi mencoba untuk menghentikan pria tersebut. Namun pria nomor 111 malah kabur dari ruangan itu. Panitia tersebut segera mengejarnya. Pria nomor 111 itu mencoba kabur ke ruangan permainan sebelumnya. Saat panitia itu berhasil mengejar pria nomor 111 itu, dia mencoba untuk membujuk pria tersebut untuk tidak memberontak dengan cara melepas topengnya. Dia juga berjanji akan berusaha mencarikan informasi mengenai permainan selanjutnya. Panitia itu berusaha membujuk pemain nomor 111 itu untuk segera kembali ke ruang peristirahatan dan memintanya untuk tidak mengadu ke siapapun mengenai pembedahan organ para pemain yang telah mereka jalani selama ini. Sambil mendekati pria tersebut, panitia itu ternyata sudah siap menghunuskan pisau untuk membunuh pria nomor 111 itu. Namun secara mengejutkan, dari belakang ia malah tertembak. Frontman dan beberapa panitia telah mengetahui keributan dan kekacauan yang terjadi. Frontman sangat menyayangkan kekacauan tersebut karena ia sangat menjunjung tinggi nilai kesetaraan manusia. Sebenarnya Frontman tidak masalah jika ada panitia yang mencari untung dengan menjual organ pemain yang telah mati. Namun jika ada panitia yang membuka topengnya, ia pasti akan langsung membunuh mereka. Lalu Frontman segera pergi. Karena pemain nomor 111 diketahui telah bersekongkol dengan salah satu panitia, ia akhirnya sekalian dibunuh juga. Setelah itu, Frontman ditemani beberapa staf mencoba untuk memeriksa kerusuhan yang terjadi di tempat lain.
mulai dari ruangan yang digunakan untuk membedah organ. Frontman dan staf lainnya menemukan mayat panitia nomor 28. Ternyata panitia itu diketahui tertembak mati di lorong bawah tangga VIP. Frontman juga menemukan jejak bukti peluru dari Junho yang merupakan tipe dari peluru milik kepolisian. Setelah itu, Frontman mencoba mengecek rekaman CCTV. Frontman jadi heran melihat panitia nomor 29. Siapa dia sebenarnya? Kemudian saat kamar tidur panitia tersebut dicek, ternyata di dalam sana tidak ada orang sama sekali. Kini Junho dalam keadaan bahaya karena ia menjadi tersangka atas pemberontakan yang terjadi. Para panitia pun segera mencarinya, mulai dari ruang peristirahatan para pemain. Lalu para panitia segera membangunkan semua peserta permainan. Kakek tua nomor 1 terlihat masih belum sembuh dari demamnya. Namun para panitia tersebut tidak mau tahu. Ia tetap menyuruh kakek tua itu untuk segera bangun. Sedangkan Gi-hun meminta panitia untuk memaklumi kakek tersebut. Saking takutnya, bahkan sampai membuat kakek itu ngompol di celana. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film Squid Game episode kelima. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Jangan lupa juga kasih like dan klik subscribe serta aktifkan loncengnya ya guys, biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, kalau kamu mau request film apa yang pengen dibahas selanjutnya, cukup tuliskan di kolom komentar. Ntar bakal Enkun pilihin mana yang bisa dibahas duluan. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review film Zona Recap selanjutnya.